الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa menetapi apa yang menjadi tugas utama, menjadi kewajiban utama kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Karena status kita di hadapan Allah itu adalah hamba, ya, abdun. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, dulu kita sudah membahas tentang landasan di dalam beribadah kepada Allah. Itu ada 3, ya, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, dalam hati harus kita iringi rasa cinta, atau kalau dalam bahasa Arabnya mahabbah, kecintaan. Ini landasan dasar kita beribadah, itu rasa cinta. Motivasi, dorongan yang menyebabkan kita mau beribadah adalah karena adanya rasa cinta. Yang kedua, rasa khauf, yaitu rasa takut, yang mendorong, yang mendasari seseorang itu beribadah kepada Allah, mau taat kepada Allah, adalah rasa khauf. Maka berkenaan dengan rasa khauf ini, seorang mukmin dikatakan sebagai orang yang betul-betul imannya kuat, dikatakan sebagai imannya sempurna, kalau rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah juga kuat, rasa khaufnya sempurna. Otomatis karena rasa takutnya kepada Allah itu kuat, rasa takut kepada selain Allah menjadi ringan atau menjadi berkurang, ya. Semakin takut kepada Allah, maka rasa takut kepada selain Allah menjadi berkurang. Walaupun memang manusia oleh Allah secara naluri itu dilengkapi dengan rasa takut. Rasa takut kepada semua hal-hal yang membahayakan. Ini naluri, sifatnya tabiat, ya, atau tobiah. Maka orang yang takut kepada sesuatu yang membahayakan itu tidak tercela, itu boleh. Karena itu memang pembawaan. Sesuatu yang sifatnya pembawaan itu tidak mungkin dilarang, ya. Wong itu pembawaan, setiap manusia pasti punya
rasa takut, rasa senang ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran disebutkan apa? Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa dan seterusnya ya. Dihiasi bagi manusia itu rasa suka, rasa cinta kepada wanita, kalau laki-laki kepada wanita ya. Ya. Minal qonatiri dan kepada harta simpanan ya dan lain sebagainya. Ya. Jadi rasa suka, rasa cinta kepada pasangan, kepada lain jenis itu rasa yang merupakan naluri sehingga tidak dilarang dan memang normalnya seperti itu ya. Ya. Rasa suka kepada harta, kepada uang ya, kepada apa yang dimiliki yang berharga itu juga pembawaan naluri sehingga oleh Allah tidak dilarang, tidak dicela. Ya. Demikian juga rasa takut. Rasa takut kepada hal-hal yang merugikan, rasa takut kepada hal-hal yang membahayakan itu pembawaan ya yang tidak dilarang. Justru dengan adanya rasa takut itulah maka kita bisa selamat. Kita selamat karena ada rasa takut ya. Kita naik kendaraan. Kalau kita ada rasa takut, insya Allah akan menjadikan selamat ya. Sehingga hati-hati. Demikian juga takut terhadap hal yang lain, takut terhadap bahaya-bahaya yang lain, bahaya penyakit, bahaya yang lain ya. Namun demikian ketakutan kita kepada selain Allah itu, kepada hal-hal yang membahayakan ya, yang merugikan, itu tidak boleh melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam arti jangan sampai rasa takutnya kita kepada hal-hal yang merugikan, yang membahayakan menghalangi kita dari melaksanakan perintah Allah, menghalangi kita dari melaksanakan tugas utama kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Demikian juga rasa takut kita kepada hal-hal yang merugikan jangan sampai menjadikan kita melanggar larangan Allah. Ya. Takut tidak dapat rizki, akhirnya ada orang menawarkan rizki yang haram diterima. Ini namanya takut. Ya, takutnya kepada hal yang merugikan lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau takutnya kepada Allah lebih besar ya, walaupun dia tidak punya apa-apa, ketika ada orang menyodori sesuatu yang haram maka dia akan tolak ya. Tidak mau dia. Jangankan yang jelas-jelas haram, yang syubhat saja tidak mau ya. Kan dulu pernah diceritakan Pak ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu punya seorang pembantu namanya Mistah. Namanya Mistah. Namanya pembantu ya kerjanya salah satunya menghidangkan makanan dan minuman. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq datang dari bepergian langsung dihidangkan minuman, mungkin teh manis atau mungkin susu murni ya, atau mungkin apalah ya, air putih atau apa. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, tentunya kalau zaman dulu setiap datang dari bepergian mesti merasa haus ya. Karena kalau zaman dulu kan naiknya onta ya di tengah padang pasir, sehingga ketika pulang mesti terasa haus. Suatu ketika Abu Bakar datang masuk, oleh pembantunya Mistah ini langsung dihidangkan segelas semangkok susu Pak, susu kambing yang baru diperas ya.
Lah biasanya Abu Bakar As-Siddiq setiap dihidangkan itu selalu tanya dulu, walaupun yang menghidangkan itu adalah pembantunya sendiri, tapi ditanya, ini susu ada asalnya dari mana? Ya, kalau itu teh ya tehnya dari mana gitu ya. Itu selalu tanya. Tapi kali saat itu ketika Abu Bakar datang karena sangat hausnya, itu enggak lupa nanya dulu seperti biasanya, langsung semangkok susu yang baru dihidangkan itu langsung diminum oleh Abu Bakar. Ya. Nah, setelah minum Abu Bakar baru teringat, kok saya enggak nanya. Biasanya nanya setelah terminum baru tanya, ini susu kamu dapat dari mana? Oh, itu hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari teman saya yang sudah lama enggak ketemu. Ternyata dia datang-datang membawa susu segar gitu ya. Lah kenapa dia datang membawa susu? Dulu ketika saya masih jahiliyah, itu saya pernah mengobati dia dengan cara dibacakan mantra. Dibacakan apa? Mantra jopa japu gitu ya. Setelah itu dia sembuh, saya bacakan mantra, sembuh. Ya, cuman waktu itu dia belum sempat ngupai sama saya gitu ya. Waktu itu dia belum sempat ngupai. Nah baru kemarin nih, baru tadi itu dia datang, ya ucapan terima kasih karena dulu pernah diobati sembuh, membawa mungkin seliter susu atau apa mungkin ya. Jadi itu upah dari mengobati dengan cara mantra. Berarti kalau dalam tinjauan akidah, dalam keyakinan Islam, dalam ajaran Islam itu jelas dilarang ya, karena mengobati dengan membaca mantra itu termasuk kesyirikan. Wah, ini berarti upah dari praktek kesyirikan gitu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq langsung memasukkan drijinya ke dalam kerongkongan, Pak. Supaya apa? Supaya muntah, supaya air susu yang ada di dalam perutnya beliau itu langsung keluar. Ternyata enggak muntah-muntah, sampai dikorok-korok lama sekali, sampai Abu Bakar As-Siddiq mukanya merah. Ya, enggak keluar-keluar. Setelah lama baru keluar glogok gitu ya. Sampai-sampai pembantunya tadi mengatakan, "Wahai tuan," gitu ya, "kok sampai segitunya gitu ya? Sampai Anda kelihatan mau mati begitu." Ya. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, "Kalaupun saya harus mati, enggak apa-apa, saya akan terus berusaha. Yang penting barang haram, barang syubhat yang masuk ke dalam perut saya ini bisa keluar. Kalaupun keluarnya susu ini harus bersamaan dengan keluarnya nyawaku," katanya. "Aku tak peduli. Yang penting susu ini harus keluar." Subhanallah. Ini bagaimana rasa takut Abu Bakar As-Siddiq ya terhadap apa-apa yang diancamkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa ma min lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Tidaklah ada daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak bagi daging itu. Khawatirnya kalau susu itu diminum kemudian menjadi daging ya, akhirnya nanti akan, ini kekhawatiran, ketakutan Abu Bakar yang luar biasa ya. Nah, ini contoh bagaimana rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini imannya sempurna ya, keyakinannya sempurna, maka rasa takutnya juga luar biasa sempurna rasa takutnya. Seperti di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya dzalikumullahu
dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang namanya perang Ahzab, perang Khandaq. Jadi ketika tahun kelima Hijriah, kita sedikit sampaikan sejarah Pak ya. Tahun kelima Hijriah itu orang-orang Yahudi bersekutu dengan orang kafir Quraisy, bersekutu dengan suku-suku atau kabilah-kabilah besar, bersama-sama bersekutu mau memerangi Madinah, memerangi Rasulullah ya. Dari Bani Ghatafan, dari Bani Aslam ya. Banyak kabilah-kabilah bersekutu, Quraisy, orang Yahudi ya. Maka waktu itu Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat gimana cara menghadapi ini, karena musuh yang akan datang itu, yang akan menyerang jumlahnya sangat besar sekali ya. Jumlahnya mencapai 12.000. Padahal penduduk Madinah yang laki-laki baru sedikit ya. Artinya secara perhitungan matematika atau secara perhitungan logika, umat Islam pasti kalah. Apalagi dengan persenjataan yang sangat lengkap, dengan fisik yang lebih kuat ya. Maka secara perhitungan kaum muslimin tinggal tunggu ya hancurnya, tinggal tunggu saat hancurnya ya. Maka Rasulullah berunding, akhirnya ada salah seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi mengusulkan kalau dibuat parit, digali parit supaya musuh tidak bisa masuk kota Madinah ya. Maka usul itu disetujui. Rasulullah SAW membangun parit ya. Dalam beberapa buku disebutkan, dalam beberapa kitab disebutkan paritnya itu panjangnya membentang sepanjang 8 km, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Padahal waktu itu belum ada alat berat ya. Jadi dia digali pakai cangkul Pak. Iya. Wah itu maka Rasulullah dan para sahabat bekerja siang malam sampai 1 bulan lebih membangun parit itu, dalam keadaan kondisi cuaca yang sangat panas dan musim paceklik. Sehingga sampai-sampai mereka karena saking kurangnya makanan waktu itu untuk makan itu, untuk mengganjal perut ya, itu mereka mencelupkan jari ke air setelah basah, terus dicelupkan ke gandum. Jadi sini kan akhirnya gandumnya tememplek di gerigi ya, terus dijilat gitu aja, saking tidak adanya makanan. Dalam keadaan harus segera selesai parit itu ya. Ya. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam penggalian parit itu, yang ada hubungannya dengan peristiwa yang baru saja tanggal 10 Juli kemarin. Tanggal 10 Juli kemarin ada peristiwa apa Pak? Ada peristiwa di Turki, yaitu apa? Iya, dirubahnya, dikembalikannya Museum Hagia Sophia menjadi masjid, yang dulunya memang masjid, terus ketika kekhalifahan Turki Utsmani dibubarkan, diganti menjadi negara Turki modern,
masjid itu, Masjid Hagia Sophia itu dirubah menjadi museum oleh Presiden Turki modern yang pertama yang namanya Mustafa Kemal ya. Nah, ini itu ada hubungannya. Ketika Rasulullah sedang menggali parit, ya, itu ada batu besar yang sulit dipindahkan, namanya batu besar ya. Dipukul pakai palu juga enggak hancur-hancur. Maka akhirnya Rasulullah sendiri yang turun tangan. Dipukul oleh Rasulullah batu besar itu. Waktu pukulan pertama, keluar dari batu itu cahaya berwarna putih. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Dari batu bisa keluar cahaya. Karena waktu itu sudah agak sore, sudah agak gelap ya, jadi cahayanya kelihatan. Begitu dipukul yang kedua, keluar cahaya merah. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Begitu pukulan yang ketiga, batu itu hancur berkeping-keping. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, tadi pukulan pertama ketika keluar cahaya putih, nampak olehku istana Persia. Istana kerajaan Persia, karena memang istana Persia berwarna putih, kubah-kubahnya berwarna putih. Ketika pukulan yang kedua keluar cahaya merah, saya melihat, diperlihatkan oleh Allah kepadaku istana kerajaan Romawi. Yang waktu itu Romawi itu ada dua, Romawi Barat dan Romawi Timur ya. Romawi Timur itu yaitu di Turki itu sekarang. Dulu namanya Konstantiniyah. Kalau bahasa Arabnya Konstantiniyah. Ya, Konstantinopel ya. Ya. Itu bangunan Hagia Sophia yang kemarin dijadikan masjid itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Dibangun tahun 543. Padahal Rasulullah lahir tahun 571 ya. Ya, Masehi ya. Jadi bangunan itu sudah ada sejak dulu. Ya. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu dua kerajaan Persia dan Romawi itu mana yang akan kita taklukkan, yang akan kita kalahkan dulu? Kata Rasulullah, yang akan kita kalahkan dulu itu adalah kerajaan Persia. Baru nanti kerajaan berikutnya kerajaan Romawi. Waktu itu kaisarnya namanya Kaisar Heraklius. Ya. Hirokl kalau bahasa Arabnya ya. Maka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi tertawa, mengejek. Wah, ini mungkin karena kepanasan sehingga akalnya hilang terus stres. Wong dalam kondisi kepayahan sebentar lagi mau dihabisi oleh musuh yang sangat besar, kok menghayal mau mengalahkan kerajaan besar namanya Persia dan Romawi. Ngimpi gitu ya. Ya. Itu orang-orang kafir ketawa gitu ya, mengejek. Wah, Sansoyo semakin gila kata mereka Muhammad ini. Wong lah dalam keadaan hampir hancur, sudah tinggal tunggu saatnya ya, kok ngimpi bisa mengalahkan? Itu mustahil, tangeh lamun gitu ya. Ya. Tapi akhirnya terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kira-kira sekitar 15 tahun setelah Rasulullah mengucapkan itu ya, itu betul-betul kerajaan Persia ditaklukkan, kalah, dihancurkan dalam sebuah peperangan besar namanya Perang Qadisiyah. Jadi terbukti ucapan Rasulullah. Kemudian kerajaan Romawi atau kota Konstantin itu, kotanya Heraklius, itu Rasulullah bersabda pasti akan kita taklukkan. Rasulullah mengatakan satuftahu Konstantiniyah, kota Konstantin itu nanti pasti akan kita taklukkan. Wala ni'mal jaisu
jaisuha, dan sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pasukan. Wala ni'mal amiru amiruha, dan panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah panglima terbaik. Ya cuman memang untuk kota Konstantinopel ini butuh waktu lama, Pak. Butuh waktu sampai 7 apa? 7 abad. Dari Rasulullah mengatakan itu sampai betul-betul kota Konstantin itu dikalahkan, itu butuh waktu 7 abad. Tapi para sahabat Nabi, para khalifah-khalifah Islam, pemimpin-pemimpin Islam zaman dulu selalu berusaha merealisasikan, mewujudkan janji Rasulullah itu. Cuman belum berhasil sampai beberapa generasi, sampai 7 abad. Karena memang kota Konstantin waktu itu dilindungi oleh benteng-benteng yang sangat kokoh sekali. Baru ketika pada tahun 1453 ada seorang sultan yang namanya Muhammad Al-Fatih, ya, yang membuat meriam yang sangat besar. Nanti bisa dilihat, di download filmnya ya, Al-Fatih itu. Ya. Filmnya 2,5 jam ya. Itu membangun meriam yang sangat besar. Akhirnya dengan meriam besar itu berhasil membobol benteng Konstantinopel, sehingga pasukan kaum muslimin bisa masuk ke dalam benteng dan menyerang kerajaan itu sampai akhirnya bisa ditaklukkan. Nah, setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ya, gereja terbesar yang namanya Hagia Sophia itu, waktu itu gereja ya pada awalnya ya, itu dirubah menjadi masjid. Alasannya kenapa? Karena memang dengan dibukanya kota Konstantin, dikalahkannya Romawi ini, seluruh penduduknya akhirnya masuk Islam, sehingga gereja itu sudah nggak ada jamaahnya gitu ya. Daripada nggak ada jamaahnya, bangunannya bagus, akhirnya dirubah jadi masjid. Seandainya ada jamaahnya, seandainya masih digunakan untuk beribadah, tentu tidak boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menaklukkan Syam, ya, negeri Syam waktu itu. Syam juga di bawah kekuasaan Romawi juga waktu itu ya. Itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Di sana ada gereja besar, oleh Umar bin Khattab tidak dirubah jadi masjid, tidak, tetap gereja. Kenapa? Karena waktu Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, itu penduduknya tidak semuanya masuk Islam. Masih ada yang berpegang, masih ada yang bertahan dengan kekristenannya, dengan agamanya Kristen. Sehingga gereja itu oleh Umar bin Khattab dibiarkan. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, seluruh penduduknya masuk Islam tanpa paksaan. Tidak dipaksa. Kalian mau tetap Kristen silahkan, akan tetap dilindungi sebagai warga negara, ya. Tapi karena melihat keluhuran budi pekerti dari Muhammad Al-Fatih, ya, keluhuran budi pekerti dari pasukan Islam, dari orang-orang Islam, akhirnya kerajaan Romawi, rakyatnya setelah ditaklukkan itu semuanya masuk Islam. Otomatis gereja Hagia Sophia itu nganggur, kosong, ya. Nah, daripada kosong, oleh Muhammad Al-Fatih dirubah menjadi masjid. Itu berlangsung selama 500 tahun lebih. Ya, gereja Hagia Sophia itu menjadi masjid, itu berlangsung selama hampir 600 tahun lebih lah ya. Nah, baru pada tahun 1924 ketika kekhalifahan Islam Turki Utsmani itu dibubarkan, ada seorang panglima jenderal yang sebetulnya waktu itu dia diangkat oleh sultan terakhir namanya Sultan Abdul Hamid, ya. Tapi dia berkhianat, ya. Malah Sultan Abdul Hamid dikudeta, direbut kekuasaannya oleh
Mustafa Kamal ini kemudian setelah dia berkuasa jadi sultan, dia bubarkan kekhalifahan, dia rubah Turki dari kekhalifahan menjadi negara sekuler, menjadi negara modern. Itu tahun 1924, 96 tahun yang lalu ya. Nah ketika itu Mustafa Kemal Atatürk ini menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya ya. Madrasah, pesantren dibubarkan, tidak boleh ada. Pendidikan agama di sekolah-sekolah itu dilarang. Orang berpakaian tidak boleh menampakkan ciri keislaman, tidak boleh. Ya. Termasuk azan aja sampai dilarang. Itu bagaimana Mustafa Kemal itu dulu betul-betul menghabisi Islam. Sehingga puncaknya pada tahun 1935 ya, 11 tahun setelah dia berkuasa itu Masjid Hagia Sophia itu dia rubah menjadi museum. Ya, dia rubah menjadi museum tahun 1935. Dan alhamdulillah negara Turki ini berangsur-angsur Islam bangkit kembali ya. Yang tadinya Islam sudah hampir punah di sana ya. Walaupun orangnya KTP-nya masih Islam, tapi penduduknya dengan Islam sudah sangat jauh sekali. Ya, maka alhamdulillah naiklah pemimpin yang insya Allah sangat bagus sekali, namanya Presiden Erdogan itu yang sekarang itu ya, yang sudah 15 tahun berkuasa. Dan sejak semula ketika dia berkampanye itu janjinya mau merubah Hagia Sophia ini, mengembalikan kepada semula yaitu masjid. Setelah 15 tahun berkuasa baru bisa direalisasikan kemarin tanggal 10 Juli ya, hari Jumat. Dan 24 Juli kemarin dilaksanakan sholat Jumat yang pertama. Subhanallah, ini luar biasa. Walaupun negara-negara Eropa, negara Barat semuanya memprotes, semuanya menentang, tapi biar anjing menggonggong tetap jalan terus. Itulah pemimpin Islam, harusnya seperti itu ya. Kembali kepada rasa takut ini ya. Jadi ketika kaum muslimin sedang menggali parit itu ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang Yahudi. Itu loh, pasukan musuh sudah dekat, mereka siap melumat menghancurkan kalian gitu. Tapi ternyata apa? Rasa takut mereka hilang, rasa takut kepada musuh hilang ya. Di ayat yang ke-173 surat Ali Imran, Allah menceritakan tentang sikap istiqomahnya, sikap kokohnya kaum muslimin. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, mentaati untuk berjihad bersama Rasul ya. Yang ketika itu ada orang-orang yang mengatakan manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Jadi ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, tidak takut. Orang munafik mengatakan itu loh, musuh sudah siap menghancurkan kalian, tapi mereka Allah akan melindungi, Allah akan menyelamatkan, yakin dengan janji Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat ini diucapkan dulu juga oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud mau
dilontarkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ketika dia sudah siap dilontarkan pakai semacam ketapel besar ya, karena apinya sangat besar orang nggak bisa mendekat, maka dibuatlah pelontar. Nabi Ibrahim siap dilontarkan ke sana, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Dan ternyata Allah selamatkan ya. Di dalam api itu Nabi Ibrahim tidak merasa panas. Bahkan Nabi Ibrahim merasa dingin, merasa sejuk. Karena ketika Nabi Ibrahim melayang mau sampai ke api itu, Allah sudah bilang dulu kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dalam surat Al-Qasas ya. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim di dalam api duduk santai-santai ya. Sampai api itu sampai berhari-hari baru padam, baru habis, sampai ke arang-arangnya sudah semuanya habis, sudah enggak ada lagi bara-bara arang-arang yang masih hidup, sudah betul-betul habis, ludes. Orang melihat dari kejauhan, loh kok ada orang duduk, itu siapa? Ternyata Ibrahim masih hidup segar bugar di dalam api ya. Nah, karena beliau betul-betul yakin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ucapan itu juga diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika mereka siap-siap sedang mau diserang oleh pasukan Ahzab atau pasukan gabungan, pasukan koalisi yang sangat besar sekali. Dan terbukti akhirnya dengan dibangun parit itu mereka nggak bisa menyeberangi parit itu ya, karena paritnya lebarnya 5 meter dalamnya. Kemudian galian itu ditumpuk di bagian sini sehingga yang dalamnya 3 meter ditambah galian itu sangat menjadi lebih tinggi lagi ya. Nanti kalau mereka mau berusaha naik turun dari atas tinggal dibandemi gitu ya. Ya, sehingga mereka putus asa sampai sebulan lebih mereka ngepung tapi nggak bisa masuk ya. Wah, akhirnya sudah putus asa, sudah perbekalan juga logistik juga semakin habis ya. Akhirnya mereka putus asa. Di saat putus asa itu ada seorang sahabat yang namanya Urwah bin Mas'ud, Nu'aim bin Mas'ud ya. Nu'aim ini diam-diam menemui Nabi, dia orang musyrik, pasukan musuh. Dia tiba-tiba datang menemui Nabi dan menyatakan keislamannya, tapi secara sembunyi. Akhirnya setelah dia syahadat, ya Rasulullah, tugas apa yang akan engkau berikan kepadaku? Dia langsung minta tugas. Sekarang begini, kamu datangi orang Yahudi, kamu gembosi dia semangatnya. Nanti setelah itu kamu datangi orang Quraisy, orang kafir Quraisy, pemimpinnya Abu Sufyan. Kamu gembosi semangatnya. Kamu datangi kabilah Ghatafan. Ya. Ternyata betul dia datangi orang Yahudi, Itu lihat orang Quraisy itu sudah mau berkhianat, sudah siap-siap meninggalkan kalian. Nanti kalau orang Quraisy pulang, kalian di sini akan dihabisi oleh Muhammad. Ya. Kamu pasti akan dihabisi. Orang Quraisy pulang, Bani Ghatafan pulang, kamu sendirian di sini, para orang-orang Yahudi, kamu akan dihabisi. Dicincang kamu nanti gitu ya. Ditakut-takuti. Wah, dilihat, oh iya itu orang Quraisy kayaknya udah siap-siap mau pulang gitu ya. Orang Quraisy ditemui juga pemimpinnya, orang Quraisy lihat orang Yahudi mau mengkhianati kalian. Ya, mereka siap-siap mundur dari koalisi. Dilihat kayaknya iya juga gitu ya. Wah, didatangi Bani Ghatafan begitu juga. Akhirnya mereka semangatnya down, sudah nggak punya lagi semangat. Di tengah-tengah semangatnya sedang down itu, Allah kirimkan badai yang sangat besar sehingga perkemahan mereka, kamp mereka disapu oleh badai di malam yang sangat dingin ya.
akhirnya semakin menjadikan mereka kocar-kacir, akhirnya pulang. Masing-masing pulang ke tempat masing-masing. Yang orang Quraisy balik ke Mekah, Bani Ghatafan, sehingga kaum muslimin selamat. Ya. Di situ nampak sekali bagaimana kaum muslimin itu rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya kepada musuh, kepada orang-orang kafir yang siap menghancurkan mereka. Ya. Nah, ini luar biasa ya, kalau kita mau membaca sejarah ya, sirah itu luar biasa. Kita coba sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.